Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya RR Dewi Putri Sumira dari Program Studi Perbankan Syariah Kelas A dengan NIM 90500121003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran GWM ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan presentasi dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. GWM memiliki fungsi penggunaan sebagai alat pengontrol likuiditas keuangan yang pada akhirnya ditujukan guna menjaga stabilitas pada makroekonomi negara. Fasilitas pembiayaan adalah layanan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk meminjam uang atau mendapatkan pembiayaan dengan syarat-syarat tertentu seperti pinjaman, kredit, atau fasilitas kredit yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Simpanan ini bisa berupa tabungan, deposito, atau jenis-jenis rekening lainnya. Simpanan dapat digunakan untuk menabung dan biasanya mendapatkan bunga atau keuntungan tertentu tergantung pada jenisnya. Operasi pasar terbuka atau OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Dengan melakukan OPT, Bank Indonesia dan pemerintah mencoba mengontrol peredaran uang dan mencapai tujuan kebijakan moneter, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Transaksi repo syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah dengan janji untuk membeli kembali pada waktu tertentu yang telah disepakati. Transaksi ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan merupakan sarana untuk memenuhi likuiditas perbankan syariah. Sertifikat investasi mudharabah antar bank adalah sertifikat investasi yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. SIMA merupakan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank syariah dan dapat diperjualbelikan antar bank syariah maupun bank konvensional, di mana sertifikat ini berjangka dalam waktu 90 hari. Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank adalah sertifikat investasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. SIKA memungkinkan bank syariah untuk melakukan transaksi pembelian komoditi yang didasari akad murabahah atau jual beli dengan sistem angsuran. Sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank adalah instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank syariah. SIPA memungkinkan bank syariah untuk melakukan penempatan dana atau penerimaan dana serta melakukan transaksi repo syariah. Reverse repo SBSN merujuk pada instrumen keuangan dalam bentuk repo yang melibatkan surat berharga syariah negara. Reverse repo SBSN terjadi ketika bank atau lembaga keuangan membeli SBSN dari bank sentral atau pemerintah dengan komitmen untuk menjualnya kembali pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatur likuiditas di pasar keuangan. PASB atau Sertifikat Bank Indonesia adalah suatu instrumen hutang yang diterbitkan atau yang berasal dari pemerintah atau bank sentral di negara tersebut atas dasar unjuk dengan jumlah yang ditentukan dan akan dibayarkan kepada pemilik dana pada tanggal yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya. Surat berharga syariah negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBSN merupakan instrumen investasi yang menawarkan alternatif investasi dengan risiko rendah dan imbal hasil yang menarik. SBSN diterbitkan dalam bentuk fisik dan elektronik, juga dapat diperdagangkan di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Apabila pada materi yang saya paparkan kali ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.